Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja di seluruh dunia bergema dengan sorak-sorai. Haleluya, Kristus telah bangkit. Mungkin kita juga bisa bersorak ya. Nanti saya katakan haleluya, umat menjawab Kristus bangkit. Lalu saya katakan Kristus bangkit, haleluya. Haleluya, Kristus bangkit. Kristus bangkit, haleluya. Kita merayakan puncak iman, yaitu kemenangan kehidupan atas maut, kemenangan kegelapan, kemenangan terang atas kegelapan. Dalam cerita Injil hari ini, kita mendengar cerita Maria Magdalena pergi ke kubur pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Kegelapan tentu bukan hanya soal waktu, tetapi juga menunjukkan suasana hati para murid yang sedang dirundung duka, sedang dilanda ketidakpahaman, sedang dilanda ketakutan. Namun penemuan kubur kosong mengubah para murid. Ketika Simon Petrus dan murid yang lain berlari ke kubur dan melihat kain kafan serta kain peluh yang tergulung rapi, mereka mulai melihat dan percaya. Meskipun sebelumnya mereka belum pahami bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati menurut kitab suci, peristiwa ini menjadi titik balik yang membakar semangat mereka. Saudara-saudari umat yang terkasih, semangat Paskah bukan sekadar perasaan sukacita sesaat, melainkan sebuah penugasan yang boleh kita jalankan dengan penuh semangat dan sukacita. Seperti yang ditegaskan oleh Rasul Petrus dalam Kisah Rasul-Rasul. Para murid adalah saksi-saksi yang telah dipilih oleh Allah. Mereka bukan hanya saksi mata atas Yesus yang wafat di kayu salib, tetapi terutama mereka adalah saksi mata atas kebangkitannya. Dengan berani, Petrus menyatakan bahwa mereka telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit. Sebuah bukti nyata bahwa Kristus sungguh bangkit. Paskah memanggil kita untuk keluar, pergi dari kubur ketakutan dan keraguan-raguan. Yesus menugaskan para murid dan juga kita semua untuk memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi. Kita memberi kesaksian bahwa Yesus yang diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus dan kuasa telah berjalan keliling sambil berbuat baik, menyembuhkan orang-orang yang dikuasai oleh iblis. Kita dipanggil untuk bersaksi bahwa di dalam nama Tuhan setiap orang yang percaya mendapat pembebasan, pengampunan atas dosa. Saudara-saudari terkasih, semangat Paskah adalah semangat yang dibaharui oleh kasih Allah yang tidak membeda-bedakan orang. Di tengah dunia yang sering terpecah, penuh keputusasaan, kita diutus untuk membawa warta harapan. Menjadi saksi Kristus berarti meneruskan karyanya, berbuat baik, membawa kesembuhan bagi yang terluka hatinya, dan menjadi pembawa damai. Tema perayaan Paskah kita tahun ini, Kristus yang bangkit, mendahului kamu ke Galilea. Melalui tema ini, gereja mengajak kita, terutama keuskupan ini, untuk dua hal. Pertama-tama, kita boleh mengalami
perjumpaan dengan Kristus yang bangkit dalam pergumulan hidup pribadi kita. Kita boleh mengalami Kristus yang bangkit dalam perjumpaan dengan sesama, dalam keluarga-keluarga kita, lingkungan pekerjaan dan masyarakat kita. Kita boleh mengalami Kristus yang bangkit ketika kita mengalami lingkungan alam yang indah ini, tetapi juga sedang rentan oleh pengrusakan. Seperti Rasul Petrus dan rasul-rasul lain katakan, kami telah makan dan minum dengan Dia sesudah bangkit dari kematian. Melalui tema yang sama, Kristus bangkit mendahului kamu ke Galilea. Galilea menjadi medan perutusan kita. Di sana kita dipanggil untuk mewartakan Dia. Dia yang mengubah hidup kita dari cara-cara hidup yang lama kepada cara-cara hidup kita, semangat kita yang baru. Saudara-saudari terkasih, media sosial sekarang penuh dengan banyak postingan. Orang mengatakan media sosial kita banjir dengan informasi dan postingan. Beberapa di antaranya tampil sebagai pembela agama atau bahasa ininya pembela iman, ya, katakan begitu. Ada yang datang dengan memberi kesaksian, membawa ayat-ayat suci, dihafal, mempertanggungjawabkannya, kadang-kadang menyalahkan yang lain. Ada yang datang dengan kesaksian, ya, pengalaman disembuhkan atau mujizat-mujizat besar. Seorang pemuda yang Katolik datang hadir di media sosial, mau mewartakan, memberi kesaksian tentang Kristus yang bangkit. Sayangnya dia tidak banyak mendalami teologi atau menghafal kitab suci. Tetapi dia dengan tegas, dengan berani dia menceritakan sekurang-kurang satu hal ini. Saya mengalami Tuhan itu karena Dia mengubah hidup saya. Dulu saya sangat kacau. Keadaan saya, kehidupan saya tidak benar dalam keluarga, di tengah masyarakat. Pokoknya 10 perintah Allah lewat. Tetapi kemudian saya mengalami perubahan. Ketika mulai aktif di gereja, hidup saya mulai baik. Di rumah bisa senyum dengan istri, anak-anak, hidup mulai membaik. Mulai giat bekerja, membangun rumah tangga. Dan juga di tengah lingkungan sosial, menjalani hidup yang ramah dan baik dengan sesama. Saudara-saudari terkasih, mari kita mohon rahmat berkat Tuhan, agar dalam perayaan Paskah ini, iman kita sungguh dibaharui. Semoga kita seperti para murid memiliki keberanian untuk mewartakan Kristus yang adalah hakim atas orang hidup dan yang mati, namun sekaligus sumber pengampunan, kekuatan dan pembebasan bagi mereka yang percaya. Selamat Paskah, semoga cahaya kebangkitan Kristus senantiasa menyinari langkah hidup dan kesaksian iman di tengah dunia.